Selain menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus penganiayaan putra pengurus GP Ansor, David Ozora, Polres Metro Jakarta Selatan juga telah memeriksa 2 orang remaja perempuan, APA, rekan tersangka Mario, dan AG, kekasih Mario. Untuk mendalami motif penganiayaan terhadap David, 10 orang saksi telah diperiksa polisi. Termasuk 2 remaja perempuan yang merupakan teman Mario Dandi Satrio berinisial APA. Dan juga remaja perempuan berinisial AG, kekasih Mario. APA disebut yang menceritakan pertama kali perihal perlakuan tidak baik yang diterima AG oleh korban David sehingga memicu emosi Mario. Untuk mendalami kasus penganiayaan itu, penyidik telah melakukan gelar perkara yang diasistensi Subdit Renakta Distreskrimum Polda Metro Jaya. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran pun ikut dalam pengawasan kasus ini. Kasus penganiayaan oleh anak pejabat pajak tengah menyita perhatian publik. Kekasih tersangka Mario Dandi Satrio yang berinisial AG disebut berpotensi mendapatkan hukuman pidana karena diduga memiliki peran dalam kasus penganiayaan ini. Untuk membincangkannya kita sudah bersama pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara Jakarta, Heri Firmansyah, dan pemerhati anak Retno Listiarti. Selamat sore Pak Heri dan juga Bu Retno. Selamat sore. Selamat sore. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sebelumnya kami juga telah mengundang pihak Polres Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya, namun mereka belum bisa memenuhi undangan kami. Baik, saya ke Mas Heri dulu. Mas Heri, polisi mendalami peran 2 perempuan yang diduga ada dalam lingkaran tersangka ketika peristiwa penganiayaan David, anak kader Banser NU, dari keterangan yang pernah diungkap oleh polisi sejauh ini. Apakah peran mereka, yaitu APA, dan juga AG ini cukup vital sebagai informan? Ya, tentu ini standar operational procedures-nya dari suatu penyidikan, Mas David, adalah semua orang yang berada di tempat kejadian perkara pasti dimintai keterangan terlebih dahulu ya. Tapi apakah kemudian dengan dimintai keterangannya kemudian ada pertanggungjawaban pidana, itu hal lain ya. Jadi dengan berdasarkan nanti alat bukti yang kalau kita bicara dalam hukum acara pidana itu minimum 2 alat bukti. Nah, tentunya penyidik akan melihat dulu apa yang disampaikan, konfirmasi yang disampaikan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyidik terkait dengan katakanlah peran mereka atau kedudukan mereka pada saat kejadian ya. Itu dulu yang pertama yang akan dilakukan oleh penyidik secara umum begitu. Jadi tidak langsung kemudian orang yang berada di TKP itu pasti adalah orang yang bersalah semua. Kemudian diajukan nanti ke muka sidang, belum tentu begitu. Maka akan dipilah-pilih mana yang mungkin ada orang yang ya dia memang kebetulan ada di sana ya, dan dia tidak tahu bahwa ada satu tindak pidana yang sedang direncanakan pada saat itu atau terjadi di depan tepat di depannya begitu ya. Jadi menurut saya hal ini akan dipilah-pilih. Tapi yang akan didalami ini adalah perannya tadi, ya misalnya apakah benar dia ada membantu, ada niat jahat juga di situ, ada meeting of mind, misalnya ada kesepakatan di antara mereka, sehingga akan dicek kembali, katakanlah dalam tanda petik ya, di masa lampaunya sebelum pada saat kejadian, apa yang mereka lakukan, dan pada saat kejadian juga apa yang mereka lakukan, mungkin bahkan pasca kejadian kalau kita sebut sebagai istilah post factum. Ini juga akan coba ditelusuri lebih jauh oleh penyidik agar clear begitu bahwa yang bersangkutan misalnya memang ada kaitannya atau tidak dengan perkara ini, relevansinya ya. Maka kita akan bicara kalaupun dia melakukan sesuatu yang dianggap salah, misalnya dia perannya adalah sebagai penyerta dari satu tindak pidana, ya mungkin dikenai pasal 55 KUHP. Jika dikenai KUHP catatannya ya. Tapi kalau misalnya di Undang-Undang Perlindungan Anak, maka menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai leg spesialis tadi. Karena kan ada batasan umur subjek hukum di anak yang harus kita perhatikan dalam hal ini, Mas David. Baik, kalau di sini kan artinya ada dua golongan umur. Yang pertama pelakunya adalah sudah termasuk dewasa karena sudah 20 tahun. Nah, sementara yang berikut lagi, yang 2 lainnya itu adalah anak di bawah umur begitu ya, yang masih 15 tahun. Nah, menurut informasinya dari kedua gadis belia ini, tersangka Mario terbakar emosi dan bergerak berdasarkan informasi tersebut dari anak belia ini. Nah, ini pidananya apakah masing-masing begitu
atau akan dijadikan satu berkas begitu biasanya? Ya, tentunya tadi perlindungan penegakan hukumnya akan menggunakan katakanlah sesuai dengan subjek hukumnya tadi ya, bahwa ada undang-undang pengadilan anak ya, 3/1997, kemudian ada juga undang-undang perlindungan anak 23 tahun 2002 dan 35 2014. Itu kan ada batasan umur anak ya, kalau nggak salah saya 8 sampai sebelum mencapai 18 tahun, atau setidak-tidaknya kalau dia sudah menikah nggak dianggap anak lagi. Nah di PW, bahwa perdata tuh beda lagi, kalau nggak salah saya di pasal 330 itu 21 tahun, orang itu dianggap dewasa. Ini kan karena dia mengenakan undang-undang pidana, dan ada undang-undang perlindungan anaknya misalnya, sebagai pilihan ya disesuaikan saja dengan subjeknya. Yang utama ini, yang pelaku utama rasa-rasanya memang masih sudah dikategorikan dewasa begitu ya, untuk pelaku utama yang melakukan kekerasan kepada korban. Karena itu muncul kemungkinan digunakan KUHP di dalamnya. Nah, pasal 351 ayat 2, kalau itu luka berat dan mengakibatkan mungkin ya ada hal-hal yang merugikan secara kesehatan bagi si korban begitu ya. Itu yang kemudian perlu kita pahami juga. Kalau untuk undang-undang perlindungan anaknya, kalau saya tidak salah bisa digunakan pasal 76C dan juga pasal 80 di undang-undang pidananya sendiri untuk ketentuan pidananya. Kira-kira begitu, Mas Dan. Baik, Bu Retno, bagaimana Bu Retno? Menurut tanggapan Anda sendiri bagaimana? Ya, kalau misalnya AG ya, yang masih usia 15 tahun, seandainya statusnya kan kalau sekarang masih sebagai saksi. Dan kita kan harus sabar juga menunggu polisi bekerja, kan tidak bisa ya tiba-tiba menentukan atau dinaikkan, harus ada bukti kuat gitu. Nah, tapi kalau misalkan ya AG ini kemudian menjadi tersangka, kan berarti usia anak. Nah, usia anak ini dia akan menggunakan peradilannya adalah di menggunakan Undang-Undang 11 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Nah, di sini memang berbeda ya antara pelaku dewasa dengan pelaku anak itu. Kalau di SPPA, Undang-Undang SPPA, anak kan hukumannya separuh orang dewasa. Jadi kalau tadi dijelaskan misalnya menggunakan KUHP nih, tadi tuntutan pada pasal yang disebutkan tadi oleh Pak Henry, maka itu AG hanya bisa dituntut separuh dari hukuman itu gitu. Yang kedua, tidak ada anak bisa dihukum seumur hidup, hukuman mati itu nggak boleh. Itu gitu. Kalau KUHP ya? Memang nggak ada dalam ketentuan. Iya. Baik, kalau di dalam perlindungan anak? Kalau Undang-Undang Perlindungan Anak ketika anaknya jadi korban. Nah, dalam hal ini kan David itu masih anak kan. Nah, karena David masih anak, maka nanti penggunaannya akan digunakan tuntutan di pasal 80 tadi, Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, ini lebih berat tuntutannya dibanding KUHP. Jadi kalau di dalam pasal 80 itu, kalau dampaknya berat, kalau David ini kan kategorinya bisa dampak berat ya, akibat dari kekerasan itu bisa kena maksimal 15 tahun. Nah, andaikan gitu ya, ini kan perannya si AG di mana? Kamu kalau berdasarkan peran, misalnya dia mempengaruhi, tuntutannya mungkin tidak setinggi itu gitu ya. Nah, kalau tidak setinggi itu pun masih separuhnya, karena memang anak tuh tidak bisa, dia itu maksimal aja tuntutan untuk anak kalau penjara kan hanya 10 tahun ya. Nah, jadi memang anak tuh berbeda. Dan kalau di media sosial mendorong-dorong AG gitu ya untuk dijadikan tersangka, ya tentu polisi tidak akan terpengaruh dengan itu karena kan tergantung pada bukti. Yang kedua, kita harus ingat loh ini masih anak. Jadi tadi ya isu-isu mengeluarkan misalnya di DO dari sekolah itu juga tidak tepat. Justru sekolah akan melanggar peraturan yang lain karena anak pelaku, anak saksi, anak korban itu semuanya sama, hak atas pendidikannya tetap harus dipenuhi selama proses hukum ini dilakukan. Ini masuknya dalam kategori apa nih? Kenakalan remaja atau memang sudah bisa dikatakan pidana untuk si AG dan APA ini? Ya, kalau kita berbicara tentang kategori ya, kalau menyakiti, menyiksa apalagi dengan sadis, tentu itu bukan perbuatan kenakalan biasa, dan itu juga pasti bukan perbuatan pertama karena tentu itu sudah ada gitu ya, perilaku kekerasan sebelumnya diduga itu sudah ada karena
sebenarnya seseorang tidak bisa melakukan seperti itu tiba-tiba gitu tanpa terbangun gitu sebelumnya, apakah dia jadi korban kekerasan atau dia sudah pernah melakukan gitu, sehingga bisa seperti yang di dalam video kita saksikan. Nah, tapi kalau AG kan, kalau kita pakai rekam jejak, AG kan tidak pernah melakukan kekerasan fisik misalnya seperti itu. Jadi memang kita harus membedakan ya. Saya sepakat dengan Pak Heri bahwa di sini harus lihat peran gitu. Jadi nggak bisa semua disamakan. Kalaupun dia punya kontribusi sebagai provokasi misalnya, itu pun harus dibuktikan dulu apakah ada rekaman pembicaraan gitu ya dalam WA, atau ada saksi yang mendengar itu gitu. Jadi memang tentu ini semua harus dibuktikan. Saya yakin sih polisi juga akan kerja profesional ya, apalagi kasus ini demikian viral. Jadi kalau bagi saya percaya, karena untuk untuk Polres misalnya Jakarta Selatan kan unit PPA-nya juga ada dan sudah terlatih gitu ya, memang ada sudah paham ya tentang konvensi hak anak. Jadi saya yakin memang proses ini akan mengikuti sebagaimana SPPA, dan itu juga dijelaskan oleh kuasa hukum AG ya, bahwa prosesnya itu baik. Saya rasa kata baik, proses itu adalah merujuk sudah sesuai dengan Undang-Undang SPPA. Baik, saya ke Pak Heri. Pak Heri, jika kita melihat bahwa penganiayaan ini ya kita tahu itu sadis, kita tahu pernah melihat juga gambarnya begitu, bagaimana begitu tega begitu ya, ditendang sampai kepalanya juga seperti itu, mengakibatkan kerusakan di bagian kepala. Nah, kalau dari yang Anda lihat, apakah ada seperti keinginan untuk membinasakan begitu, dalam artian ada rencana untuk mematikan begitu, kalau yang dari pandangan Anda? Namun sebelum Anda jawab, kita akan jeda dulu sejenak Pak Heri dan Bu Retno, kita akan jeda iklan sejenak.